Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supervisor pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan diri dan kemampuannya secara profesional. Artinya, supervisi bermakna pada pemberian layanan pembinaan kepada guru dan pada tujuan akhirnya membawa perbaikan pada situasi pendidikan secara umum dan meningkatkan kualitas proses belajar secara khusus. Yang pertama yaitu peranan supervisor. Supervisor memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan pendidikan sehingga hampir dalam seluruh sistem pendidikan di berbagai negara memiliki suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh supervisor sebagai suatu bentuk layanan pendidikan. Supervisor berperan sebagai pengontrol atau pengawas yang melakukan kegiatan supervisi pendidikan untuk memastikan keefektifan proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah, memberikan dukungan bantuan kepada sekolah dan anggota organisasi sekolah dalam rangka melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu menurut Birch dan Reinhardt menyatakan bahwa terdapat 4 peran dari supervisor, yaitu yang pertama koordinator. Yang dimaksud dengan koordinator yaitu supervisor melakukan pengorganisasian program, kelompok, materi, dan laporan-laporan. Dalam hubungan ini, supervisor berperan sebagai penghubung antara program dengan sumber daya manusia di sekolah agar efektivitas pelaksanaan kegiatan koordinasikan dengan tepat dan dapat berjalan baik, efektif, dan bermutu. Kemudian yang kedua yaitu konsultan. Supervisor melayani konsultasi sebagai spesialis dalam bidang kurikulum dalam pembelajaran. Pengembangan staf juga dalam manajemen dan organisasi sekolah. Supervisor memberikan pelayanan konsultasi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu group leader. Supervisor sebagai pimpinan kelompok bekerja berkelanjutan menumbuhkan potensi individu dan kelompok guna memperbaiki kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu evaluator. Supervisor menyediakan bantuan bagi guru dalam menilai pelaksanaan pembelajaran, juga baik kepada kepala sekolah dalam manajemen dan kepemimpinan, serta staf dalam bidang administrasi. Kemudian yang selanjutnya, pondasi supervisor pendidikan. Terdapat beberapa bidang yang perlu menjadi pondasi keahlian seseorang supervisor agar pelaksanaan supervisi berjalan efektif. Adapun kemampuan tersebut ialah yang pertama, personal traits. Personal traits merupakan karakter sifat-sifat personal yang penting dan perlu bagi keberhasilan perilaku supervisi. Kemudian yang kedua yaitu knowledge and skill. Knowledge and skill, pengetahuan dan keterampilan merupakan kemampuan bidang keilmuan serta keterampilan pelaksanaannya. Supervisor dituntut memahami bidang keilmuan terkait dengan pendidikan, pembelajaran, pengembangan, organisasi, dan penelitian dalam berbagai pendekatan dan metodenya. Terima kasih. Kompetensi kemampuan supervisor merupakan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sebagai faktor yang melengkapi pengawas dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai supervisor. Adapun kompetensi tersebut ialah yang pertama, kompetensi kepribadian. Di dalam kompetensi kepribadian ini, seorang supervisor harus memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan, lalu kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah yang baik dan berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Kemudian, memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. Yang kedua, kompetensi supervisi manajerial. Dalam supervisi manajerial ini, supervisor harus menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi. Kemudian, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan. Lalu,
menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sekolah. Yang ketiga, kompetensi supervisi akademik. Dalam supervisi akademik ini, supervisor harus mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap-tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. Kemudian, memahami konsep dan prinsip, teori atau teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. Lalu, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah sejenis berdasarkan standar isi, standar proses, dan prinsip-prinsip pengembangan. Yang keempat, kompetensi evaluasi pendidikan. Di dalam kompetensi evaluasi pendidikan ini, supervisor mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. Kemudian, dapat membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan. Selanjutnya, dapat menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, yaitu kompetensi penelitian pengembangan. Dalam penelitian pengembangan ini, supervisor harus menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Selanjutnya, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir sebagai pengawas. Lalu menyusun proposal penelitian pendidikan, baik proposal penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Materi selanjutnya yaitu gaya pengawas atau supervisor, rintangan dan keefektifan supervisi. Gaya pelaksanaan supervisi menunjukkan bagaimana pengawas berinteraksi dalam memberikan layanan bantuan bagi peningkatan mutu pendidikan, baik dalam konteks kinerja organisasi sekolah serta SDM yang terlibat di dalamnya. Adapun gaya supervisor yang juga menunjukkan gaya supervisi pendidikan dijalankan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya otoriter. Supervisor bertindak otoriter berdasarkan anggapan bahwa yang disupervisi memerlukan perhatian terus-menerus karena dipandang tidak mampu atau belum matang. Yang kedua yaitu gaya laissez-faire, bebas. Pengawas memperlakukan yang diawasi secara bebas untuk menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya, sehingga yang disupervisi memandang supervisi sebagai membiarkan kegagalan ketika supervisi menghadapi masalah yang tidak dihadapi dan tak mampu ditangani. Gaya yang ketiga yaitu gaya persahabatan, di mana supervisor dan supervisi berinteraksi layaknya sahabat. Supervisor berusaha untuk dapat disukai guna menciptakan keharmonisan. Gaya yang keempat yaitu gaya sinergistik. Dalam menjalankan peran supervisinya bersifat kooperatif dengan supervisor yang memungkinkan terbangunnya upaya bersama dalam memperbaiki mutu pendidikan pembelajaran. Gaya ini memiliki tujuan pada pencapaian tujuan organisasi sekolah dan memberikan dukungan pada tujuan pengembangan profesi pendidikan. Sekian dari saya lanjutkan kepada penyaji yang selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BMGK NPM 17600084. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada slide ke-8, yaitu pada poin B, supervisi pendidikan dan evaluasi kinerja. Supervisi pendidikan dengan evaluasi kinerja sering menjadi kegiatan yang sering terkait dan dilakukan oleh personil yang sama dalam sebuah organisasi. Pengawas melakukan supervisi pendidikan, tapi juga melakukan kinerja terhadap orang yang disupervisi. Demikian juga kepala sekolah yang harus memberikan penilaian kinerja terhadap staf dan guru. Kemudian, pada poin C, supervisor pendidikan dalam konteks Sidiknas. Pengawas bisa memiliki makna yang lebih luas karena pelakunya bisa menempati manajemen yang berbeda-beda. Bahkan dalam Undang-Undang Sidiknas nomor 26 tahun 2003, masyarakat juga bisa disebut pengawas, punya hak pengawasan dalam bidang pendidikan dan supervisi itu sendiri merupakan bentuk dari pengawasan.
Penyebutan pengawas dalam konteks pendidikan mesti dimaknai sebagai pengawas yang memiliki wewenang legal formal untuk melakukan supervisi pengawasan dalam organisasi pendidikan yang formal. Pada pasal 39 PP 19 tahun 2005 dan PP 32 tahun 2013, PP 13 tahun 2015, sementara itu lingkup pengawas satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.